Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Sulistiorini S.Kep Nurse MKes, salah satu dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan kepakaran keselamatan dan kesehatan kerja dengan topik psikologi industri, gizi kerja, dan keselamatan kesehatan kerja sektor informal. Mata kuliah yang saya ampu di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat terdiri atas manajemen risiko mutu dan safety rumah sakit, psikologi industri, keselamatan kesehatan kerja, praktikum keselamatan kesehatan kerja, gizi kerja, sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, dan beberapa mata kuliah lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Risiko, Mutu, dan Safety Rumah Sakit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib peminatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan di semester 6, di mana mahasiswa telah menempuh mata kuliah prasyarat di semester-semester sebelumnya. Adapun capaian pembelajaran lulusan nantinya diharapkan mampu menguasai konsep administrasi dan kebijakan kesehatan sehingga mampu untuk menyusun program kesehatan masyarakat yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia serta peraturan dan disiplin dalam pelaksanaannya sehingga mampu berkontribusi dalam meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi manajemen risiko, mengidentifikasi terkait konsep bahaya dan penilaian risiko, serta menganalisis pengendalian risiko, komunikasi manajemen, dan pengembangan manajemen risiko. Adapun sub CPMK untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah adalah dengan mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi mengenai manajemen risiko, konsep bahaya dan penilaian risiko, serta menganalisis pengendalian risiko dan komunikasi manajemen risiko, serta menganalisis pengembangan manajemen risiko. Mata kuliah Manajemen Risiko, Mutu, dan Safety Rumah Sakit dilaksanakan selama 16 kali pertemuan pembelajaran melalui kuliah tatap muka, diskusi kelompok di kelas, serta presentasi. Dan pertemuan setelah ujian tengah semester dilaksanakan Project Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa secara berkelompok akan melakukan kegiatan identifikasi dan penilaian risiko di tempat kerja dan merancang pengembangan manajemen risiko sesuai masalah yang ditemukan. Selain itu, mahasiswa juga akan menyusun luaran berupa artikel ilmiah dari hasil Project Based Learning tersebut yang nantinya akan dipublikasikan pada forum seminar atau jurnal ilmiah. Topik materi di mata kuliah Manajemen Risiko, Mutu, dan Safety Rumah Sakit diantaranya Manajemen Risiko di Lingkungan Kerja, Komunikasi Risiko, Prinsip Manajemen Risiko Keselamatan Kesehatan Kerja, Prinsip Manajemen Risiko di Rumah Sakit, Konsep Bahaya dan Metode Identifikasi Bahaya, Jenis dan Penilaian Risiko, Pengendalian Risiko, dan Manajemen Mutu Patient Safety. Adapun bahan ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain RPS, e-book, infografis, video pembelajaran, artikel jurnal, studi kasus lapangan, serta instrumen identifikasi bahaya JSA dan penilaian risiko Hiradisi. Sedangkan komponen penilaian dari mata kuliah Manajemen Risiko, Mutu, Safety Rumah Sakit terdiri dari 5 aspek, yaitu sikap 10%, partisipasi 5%, UTS 20%, Project Based Learning 50%, serta UAS 15%. Demikian penjelasan mata kuliah Manajemen Risiko, Mutu, dan Safety Rumah Sakit. Selanjutnya mari kita simak video pembelajaran di kelas saya dengan mata kuliah Manajemen Risiko, Mutu, dan Safety Rumah Sakit. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semangat semua ini kayaknya teman-teman ya. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan kita, tetapi agar kuliah kita diberikan kelancaran dan keberkahan, mari kita berdoa dulu ya. Oke, PJMK Mas Faiz bisa membantu untuk memimpin doa ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, akhirnya kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa mulai.
Baik, terima kasih Mas Faiz. Ya, jadi teman-teman, hari ini masih ingat kita masuk di minggu pertemuan keberapa? Ke-6, betul ya? Ya, minggu ke-6. Nah, mata kuliah kita yaitu mata kuliah manajemen risiko mutu dan safety rumah sakit, yang mana minggu kemarin kita pasti sudah belajar beberapa konsep ya dasar terkait dengan manajemen risiko. Harapannya nanti kita akan bisa lebih banyak interaktif gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada yang masih ingat untuk mata kuliah kita di minggu kemarin di pertemuan kelima. Nah, kira-kira ada yang masih ingat atau enggak apa yang kita bahas nih kemarin? Oke. Salma ya? Oke, silakan Salma. Terima kasih buat kesempatannya. Jadi pada minggu kemarin itu kita belajar mengenai materi manajemen risiko, yang mana fokusnya itu terhadap konsep bahaya dan penilaian risiko itu sendiri. Untuk bahayanya itu merupakan segala hal yang bisa mengakibatkan kerugian ataupun kecelakaan. Contohnya seperti ketubahan bahan kimia ataupun alat rusak. Sedangkan untuk risikonya sendiri itu merupakan seberapa besar sih si bahaya itu sendiri itu dapat terjadi dan seberapa besar akibatnya. Oh, kita tepuk tangan dulu dong. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata terpatri gitu ya materi minggu kemarin. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Yang berkesan apa dari minggu kemarin? Oke, silakan Faik ya. Oke, silakan Faik. Nyatanya ada di sekolah kita. Kemarin saya lihat di lantai kelas ini tuh seru. Jadi itu juga termasuk dalam bahaya fisik, yang dimana jika ada orang yang lewat di area lantai basah tersebut, nanti bisa jadi orang itu terjatuh atau terpeleset. Nah, dampaknya orang itu akan mengalami cedera. Nah, itu jika kita kaitkan dengan materi sebelumnya, dari perhitungan dari terpeleset ataupun terjatuh, itu termasuk dalam medium risiko. Oke, risiko medium ya, menengah ya. Oke. Untuk solusinya mungkin kita bisa kasih safety sign dan langsung bisa kita bersihkan. Oh, di area yang ada sumber bahayanya tadi. Oke, luar biasa ya. Langsung mengimplementasikan ya, interpretasi langsung di kehidupan sehari-hari. Oke, betul? Oke, tepuk tangan juga buat Faik. Lanjut, kalau kemarin kita sudah bahas tadi ada konsep bahaya ya, konsep risiko sampai contoh bentuk risiko itu seperti apa dalam kehidupan sehari. Kalau tadi Faik itu jelasin yang ada di lingkungan kampus ya, di lingkungan kelas gitu. Nah, juga tadi kalau Faik menjelaskan udah sampai pada penilaian risikonya, masuk risiko medium gitu. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang materi pada hari ini di minggu ke-6 ini adalah terkait apa teman-teman? Pengendalian risiko bahaya. Oke, jadi ini adalah kelanjutan dari kemarin penilaian risiko. Lalu kalau kita udah tahu risikonya ini risiko tinggi, medium, rendah, atau mungkin yang paling tinggi adalah extreme risk, maka apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa yang terfikirkan, yang terbersit di teman-teman? Ada yang mau kasih dulu pendapat? Ayo mau angkat tangan? Oh ya, oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ani. Sama-sama. Menurut sepengetahuan kami, pengendalian risiko bahaya ialah merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hingga mencegah terjadinya suatu bahaya beserta risikonya kemudian. Oke, jadi tadi kata kuncinya apa Hilmi? Meminimalisir dan mencegah. Oke, ada yang mau kasih pendapat lain menurut teman-teman? Ya, kita simpan dulu jawabannya. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan dulu buat Hilmi. Ya, karena sudah mencoba untuk menjawab. Itu sesuatu effort ya, perlu dihargai. Oke, mungkin yang lain, yang putri, yang perempuan, gantian. Oke, baiklah, silakan Nay ya. Oke, menurut Nay? Kalau menurut saya tuh contohnya misal di Sekre HMD itu sering banget ada. Di mana? Sekre HMD. Sekre, ruang sekretariat ya. Nah itu biasanya tuh banyak teman-teman ngecasnya itu barengan gitu Bu. Jadi itu yang berserakan di lantai. Nah, itu termasuk dalam bahaya fisik karena kalau teman sengaja lewat di situ biasanya kan bersandung gitu Bu. Biasanya jadi bersandung, ada yang jatuh. Nah, pengendalian resiko yang saya lakukan biasanya langsung minggirin stop kontaknya biar kabelnya minggir mepet ke tembok. Itu terjadinya jatuh.
Sehingga tidak menyandung ya, teman-teman, tidak tersandung ya dari kabel ya, berarti ya kontak kabel yang panjang ya. Oke, ini langsung pada implementasi ya. Kalau tadi Hilmi bantu jelasin apa sih pengendalian risiko, nah kalau Nay ngasih contoh implementatifnya ya, dengan bahaya berupa kabel yang berserakan gitu ya, bisa menimbulkan risiko tersandung, terpleset, bahkan mungkin kalau kontak langsung sama kabelnya bisa kesetrum ya gitu. Nah terus yang dilakukannya adalah dengan menepikan atau merapikan, mungkin ya, merapikan dari instalasi kabel itu. Oke, kira-kira bisa nggak itu masuk sebagai pengendalian ya menurut teman-teman? Bisa ya, oke, karena bisa mencegah, tadi kan pengertiannya disebut sama Hilmi tadi kan, mencegah atau meminimalisir resiko ya. Oke, tepuk tangan juga dong buat Nay. Oke, karena udah bisa semua, jadi kita akhiri aja nih ya kelasnya. Oke, baik, mungkin kita akan lihat lebih dalam gitu ya. Mungkin kalau tadi teman-teman sudah bisa memberikan contoh, nah tapi dalam kerangka konsepnya sendiri pengendalian itu ada apa saja sih? Dan sebenarnya benarkah tadi tujuannya meminimalisir dan mencegah ya risiko bahaya? Oke, luar biasa teman-teman. Kita akan coba lihat ya dari definisi atau pengertiannya dari pengendalian risiko itu sendiri. Nah, di sini kita ingat kembali tentang konsep hazard ya. Karena pengendalian risiko itu akan muncul dari adanya sumber bahaya, betul, atau hazard. Nah, jadi kita review lagi, ulang lagi bahwa hazard itu adalah semua sumber, situasi atau aktivitas maupun bisa berupa material ya, yang berpotensi menimbulkan cedera. Nah, cedera ini yang disebut sebagai risiko, betul. Cedera itu maksudnya dalam konteks apa? Kalau keselamatan kesehatan kerja dalam konteks kecelakaan kerja. Juga selain menimbulkan cedera bisa menimbulkan yang namanya PAK, ya, atau penyakit akibat kerja. Oke, karena bahaya ini menimbulkan resiko, nah maka perlu upaya tadi ya, pengendalian. Nah, ternyata pengendalian itu apa? Adalah bagian dari sistem manajemen, ya. Karena seluruh kegiatan K3 itu memang keselamatan kesehatan kerja itu terkait dengan manajemen. Nah, makanya pengendalian ini juga masuk dalam manajemen resiko gitu ya. Tujuannya apa? Ini apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik gitu ya. Kayak tadi misalnya karena ada air yang tumpah membasahi lantai, tujuannya tadi mahasiswa datang mau belajar ya kan, mau kuliah, belum mulai perkuliahan terpleset, terbentur, akhirnya harus ke klinik UM ya kan. Nah sehingga malah nggak jadi nih tujuannya, nggak tercapai nih ya. Nah apa yang direncanakan sehingga tidak terlaksana. Itulah tujuannya pengendalian, agar tidak terjadi tadi resiko, sehingga tujuan yang ingin dicapai itu bisa tetap terwujudkan, terlaksana. Oke, nah spesifik tentang pengendalian bahaya di tempat kerja itu apa? Menurut penelitian Minal ya di tahun 2014 adalah proses yang dilakukan instansi atau perusahaan, jadi pemberi tempat kerja ya, dalam usaha ini tadi sama kurang lebih ya, mencapai tujuan agar dapat terhindar dari risiko aktivitas. Tadi kalau disebutkan sama Hilmi kan mencegah ya, berarti benar ya, terhindar dari risiko aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja ya. Jadi sinkron ya dari tiga konsep ini. Intinya adalah pengendalian bahaya di tempat kerja, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan secara tersistem di dalam manajemen untuk ini tadi, menghindari atau meminimalisir resiko. Ini adalah penjelasan secara lebih jelas ya teman-teman terkait dengan pengendalian risiko bahaya. Secara garis besar intinya adalah bahwa dalam pengendalian risiko itu sumber hazard atau bahaya itu dapat dihindarkan ya, atau dialihkan kepada pihak lain, atau dikelola dengan baik. Ya tadi, kalau tadi caranya dengan sarannya Faik tadi memberi apa Faik? Nah safety sign. Nah ini itu adalah bentuk pengendalian dengan mengelola itu dengan baik. Jadi kalau kita belum bisa menghilangkan sumber bahayanya, maka dikelola dengan tadi menghindari, ya nggak gitu, menghindari, kemudian dikelola dengan ada penanda gitu. Safety sign itu kan kayak rambu-rambu ya, misalnya ada lantai licin gitu ya,
Oke, jadi seperti itu. Kemudian, nah, pengendalian terfokus pada bahaya potensial yang memiliki risiko tinggi. Nah, ini teman-teman, sekalipun memang kalau kemarin kita sudah belajar tentang hierarki ya, penilaian risiko, kita kan saat menghitung risiko itu ya, sampai kemudian dikategorikan masuk ke extreme risk, high risk, atau medium risk, atau dia low risk. Nah, memang yang diprioritaskan adalah yang masuk pada risiko tinggi. Akan tetapi bukan berarti yang risiko medium, risiko rendah itu tidak kemudian kita kendalikan gitu ya. Akan tetapi biasanya kalau dalam risiko rendah yang masuk dalam kategori risiko rendah itu atau low risk itu dianggap itu bisa diterima oleh pekerja, dalam artian tidak menimbulkan risiko yang berbahaya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa diterapkan nih untuk mengendalikan risiko. Jadi kita lihat nih tingkat keparahan potensi bahaya atau risikonya. Misalnya tadi terpleset kemudian terbenturnya apa dulu? Ternyata terbenturnya mengenai benda yang tajam gitu. Kira-kira risikonya ini gitu ya, apakah sekedar cedera saja gitu ya, memar, atau sampai ada perdarahan terbuka misalnya gitu, sehingga mahasiswa tadi harus dibawa ke klinik, harus dijahit dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan juga adalah adanya pengetahuan tentang risiko dan cara memindahkan atau meniadakan potensi risiko itu, potensi bahaya atau risikonya. Jadi harus paham dulu nih, pertama sumber hazardnya apa, kemudian kira-kira sumber hazard ini menimbulkan risiko yang tingkatnya seperti apa ekstrim atau high atau medium atau low. Kemudian bagaimana cara melakukan pengendaliannya tadi ya, apakah dialihkan ya, ini tadi ya, menghindari, mengalihkan atau dikelola gitu ya. Kemudian ada nggak sarana untuk melakukan tadi pemindahan potensi bahayanya ya. Jadi memang itu yang kadang menjadi pertimbangan ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah bekerja, nanti terkadang kita akan terbentur dengan yang namanya kebijakan perusahaan, yang namanya dengan penganggaran. Nah, saat kita sudah merencanakan nih ada risiko yang sangat tinggi, misalnya extreme risk atau high risk, tapi ternyata ketersediaan atau kesesuaian sarana anggaran yang dibutuhkan untuk mengendalikan itu tadi belum terpenuhi, belum disediakan gitu ya, sehingga kita harus mencari alternatif solusi atau pengendalian yang lain. Oke. Nah, yang terakhir adalah terkait pertimbangan biaya ya. Tadi benar ya, sarana dan biaya. Jadi biasanya kita sebagai ahli HSE akan mengkonsulkan juga dengan manajemen ya, terkait nih kalau kemudian bahayanya seperti ini, risiko seperti ini, kemudian kami mempunyai program usulan rancangan program pengendaliannya seperti ini, dari manajemen seperti apa, mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kita akan konsul ya. Oke, sehingga tadi bisa disesuaikan. Oke, secara garis besar pengendalian risiko bahaya itu bisa diambil dari dua sudut pandang, mau secara jangka panjang atau jangka pendek. Nah, nanti akan nyambung dengan tahapan pengendalian risikonya gitu ya. Jadi menurut OHSAS ini adalah Occupational Health Safety ya. Jadi dia adalah badan atau asosiasi ya terkait dengan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja internasional ya. Dia sudah merumuskan, ini dipakai seluruh dunia ya, pacuan ini ya, 5 tahapan pengendalian, yang mana kalau digambarkan itu seperti piramida terbalik ya. Penampang terbesarnya kalau piramida terbalik itu yang di mana, atas atau bawah? Penampang yang paling luas, yang paling ya, bisa dilihat di gambar ya, yang paling atas. Sehingga tadi kalau saya sebutkan, kalau yang long term gain itu kan pengendalian yang jangka panjang, diambilnya tahapan yang paling panjang dulu, yang paling efektif ini teman-teman. Jadi yang paling atas ini menurut OHSAS itu adalah pengendalian yang paling efektif atau efisien untuk dipilih, untuk dilakukan, untuk tadi meminimalisir risiko bahaya ya. Saya biasanya make jembatan keledai biar teman-teman mudah menghafalkan. Masih ingat nggak ini jembatan keledainya, hierarki kontrol? Esra, bukan mesra ya, tapi esra ya. E-nya adalah eliminasi, S-nya adalah substitusi, E-nya adalah engineering control, R-nya itu adalah versi bahasa Indonesianya rekayasa engineering ya. Kemudian A-nya adalah administrasi, A yang terakhir adalah APD ya. PPE ini adalah
protective personal equipment ya. Oke, kita coba lihat dulu video sejenak ya terkait dengan hierarki kontrol. Kita lihat dari penjelasan video tadi ada berapa sesuai ya dengan yang disampaikan di slide dari OSAS ini, ada berapa? 5, betul ya? Gitu. Oke. Di sini saya punya satu picture gambar yang luar biasa ini ya. Ini kira-kira gambar apa ini teman-teman ya? Ya. Oh iya, suasana kantor ya. Suasananya bagaimana ini? Wah, kacau, berantakan. Oke, luar biasa ini memang ya. Oke. Karena tadi kita bahas tentang pengendalian risiko bahaya. Nah, menurut teman-teman dari picture atau frame gambar ini nih yang teman-teman sampaikan tadi, ini suasana kantor yang cukup kacau dan berantakan ini, kira-kira sumber hazardnya ini apa saja kalau kita mau mengendalikan risiko yang ada di sini? Kopi. Oh, kopi, mana kopi ya? Oh, ini ya. Oke, cangkir yang berisi kopi ini yang kenapa ini dia sebut hazard nih? Kenapa dia? Listrik yang ya diletakkannya tidak pada tempatnya ya. Ternyata diletakkannya di atas komputer nih ya. Jangan-jangan ada yang pernah melakukan juga kayak gitu ya. Terus saking nggak ada waktunya buat letakkan tempat lain. Oke, ini jadi sumber hazard ya, bahaya yang pertama. Oke, kemudian apa lagi nih kira-kira? Oh, kenapa dia menjadi hazard juga selain karena dia diletakkan di sini di atas komputer juga, nanti jika tumpah dia bisa mengenai apa ini teman-teman di belakangnya? Ya, instalasi kabel konslet nih dari yang sini ya, bisa harus pendek. Ini juga ya, kalau tetesan kopinya tadi ya mengenai kabel, mana ini nggak ada pelindungnya ya. Oke, itu juga bisa harus pendek. Konslet terbakar ini juga bisa sampai apa ini pekerjaannya? Dia bisa terbakar juga ya, luka bakar. Oke. LBP. Ya, low back pain yang mana low back pain Salma? Bawa barang banyak. Oh yang ini ya, oke betul. Karena terlalu berat bebannya ya. Terjatuh juga bisa ini ya, karena depannya ada koper, luar biasa tidak pada tempatnya ya. Karena dia juga sudah sulit untuk melihat kan, pandangannya terbatas. Tidak tahu ada benda apa di depannya. Oke. Kemudian nih yang tadi nih ibunya yang ada di bawah ini ya. Iya. Apa namanya? Tertimpa, terbentur ya kan, bisa cedera gitu ya. Oke. Nah, dari bahayanya sudah kita tahu, resikonya sudah tahu. Kira-kira kita simpulkan ini dengan area kerja yang seperti ini, itu penilaian resikonya gimana menurut teman-teman? Extreme risk, high risk, medium risk atau low risk nih? Kira-kira nih? Karena ini satu area ya. Iya. Hah? High, ya, setuju? High, oke, tidak ekstrim. Ingat teorinya domino itu ya. Ini satu terjadi nanti merembet ke yang lain-lain ya. Misalnya ini kemudian menetes, konsleting listrik, bakar, muncul percikan api, ini kesetrum ya. Kemudian lari, nyenggol temennya ya kan. Ini juga jadi panik ya kan. Dia ini tersandung kabel ya nggak sih? Nah, teman-teman yang lain juga ikut gitu ya, ikut semuanya terdampak gitu ya. Extreme risk ya, karena bisa jadi kalau extreme risk tuh resiko yang paling adalah sampai pada fatality, ya kematian bisa jadi. Baik, luar biasa. Jadi pengendaliannya sekarang karena nih extreme risk, maka pengendaliannya apakah eliminasi, substitusi, rekayasa engineering yang bisa dilakukan kira-kira paling memungkinkan apa? Dieliminasi untuk hazard-hazard yang tidak pada tempatnya ini ya, betul gitu ya. Tadi udah misalnya konsleting listrik, kebakaran gitu ya, tambah. Nah makanya extreme risk. Oke, betul. Eliminasi untuk hazard yang seharusnya tidak pada tempatnya, rokok, water heater gitu ya. Oke, good, betul. Substitusi
Yang mana kira-kira? Kursinya yang oh ya, diganti. betul. Alat kerja yang tidak ergonomis ini di-replace dengan yang lebih ergonomis ya. Yang sama kayak temennya biar nggak iri juga ya. Oke, jadi sesuaikan dengan postur tubuh juga. Oke, good. Substitusi bisa. Kemudian rekayasa engineering apa nih kira-kira yang bisa dilakukan teman-teman? Rekayasa apa yang bisa dimodifikasi? Ini sebenarnya kabel-kabelnya bisa nggak? Ya kabel. Ya ini juga mungkin bisa lebih tertutup dan juga mungkin dialihkan tidak terlalu banyak menumpuk di sini. Ini juga dirapikan ya warehouse-nya atau perkabelannya. Oke, kemudian rekayasa apa lagi? Kira-kira ini manual handling nih. Bisa dengan alat kan, dengan troli atau dengan keranjang gitu ya, sehingga mudah untuk membawanya dan tidak melebihi batas penglihatan. Good. Administrasi kontrol apa kira-kira teman-teman? Nih. Ya, jarak pandang. Oke, jarak pandang bisa nih ya, SOP untuk bekerja di depan monitor ya, karena mereka ini hazardnya juga layar monitor ya, komputer. Bisa bekerja jarak pandangnya maksimal berapa. Kemudian ada juga administrasi kontrolnya agar terhindar dari resiko CVS, Computer Vision Syndrome, itu adalah melakukan teknik 20-20-20. Misalnya 20 menit bekerja selama 20 detik melihat jarak pandang yang lain. Berjalan-jalan ya selama sejauh 20 kaki, 20 langkah. Kemudian administrasi yang lain nih agar tidak sampah berserakan. Ya, iya, betul. SOP ya, atau aturan untuk membuang sampah pada tempatnya, ya. Atau bisa jadi mungkin juga berupa punishment, bisa ya. Kadang kita butuh dikasih reward, kadang butuh dikasih punishment juga, ya. Oke, jadi untuk administrasinya bisa seperti itu. Kemudian terakhir APD, alat pelindung diri. Ya karena tadi menggunakan ini ya kacamata ya, ini ya terutama ya, kayaknya sudah iritasi nih ya matanya, kacamata ya yang sesuai. Nah mungkin APD-nya ini kurang tepat kalau di kantor ya. Ini untuk apa teman-teman kira-kira? Pengelasan ya. Jadi mungkin menggunakan kacamata yang sesuai ya untuk area perkantoran. Oke, good. Jadi insya Allah untuk hari ini cukup itu saja, karena saya rasa tadi teman-teman sudah luar biasa ya, sangat interaktif dan juga bisa memahami apa yang disampaikan terkait pengendalian risiko pada hari ini. Bisa kita simpulkan bahwa upaya pengendalian risiko gitu ya sangat penting untuk dilakukan gitu ya, utamanya memang pada area kerja yang mempunyai potensi bahaya risiko tinggi, tapi tidak juga dilupakan pada potensi risiko bahaya yang lain, yang sedang maupun yang rendah. Dan ingat prinsipnya tadi, dengan melihat potensi risiko bahayanya seperti apa, sumber hazardnya seperti apa, dan pertimbangkan sarana dan juga anggaran dari tempat kita bekerja ya. Ada 5 tahapan yang bisa dilakukan: eliminasi, substitusi, rekayasa mesin, administrasi, dan alat pelindung diri. Oke, good. Semoga bisa dipahami, dan nanti saat teman-teman melakukan project base di semester ini setelah UTS ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa mengimplementasikan di lapangan. Kita akan ke lapangan, kemudian bagaimana menilai gitu ya, menilai risiko yang ada di tempat kerja. Real di tempat kerja ya, nanti kita akan cari di tempat kerja di luar lingkungan kampus. Kemudian apa pengendalian yang kira-kira bisa dilakukan yang teman-teman rekomendasikan. Oke, baik, insya Allah cukup untuk hari ini. Minggu depan, nah kita akan di pertemuan teori terakhir sebelum UTS ya, karena minggu depan minggu ke-7. Nah, minggu ke-7 ini kita akan bahas terkait dengan manajemen risiko mutu dan safety di rumah sakit. Kalau kemarin kita masih bahas secara konsep umum, nah gimana implementasinya nih kalau di rumah sakit. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu atau yang mau disampaikan? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih banyak kerjasamanya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika dari saya ada kekurangan. Kita akhiri kelas dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.